Halo guys, hari ini hari pertama spring break. Jadi di Amerika itu setiap musimnya itu ada waktu liburnya. Summer break, winter break, fall yang nggak ada, sama spring break. Jadi spring break itu di bulan Maret ya, seperti ini di pertengahan bulan Maret selama 1 minggu. Jadi kampus atau sekolah-sekolah maupun kantor di Amerika itu diliburkan. Kantor mungkin nggak semuanya ya, tapi kalau sekolah dan kampus university seperti di tempatku ini diliburkan. Nah, kebetulan ini saya lagi di salah satu park ya, taman ya, ini lagi yang bagus ya, bagus banget. Ada semacam padang rumput dan kebetulan bunga-bunganya di rumput itu lagi bermekaran. Kemudian juga ada semacam jalur air sungai, tapi kayaknya keren. Udah ada pohon-pohon juga, pohon-pohon tua. Nah, saya lagi keliling untuk melihat situasi dan suasana kampus pada saat spring break. Jadi benar-benar sepi. Di tempatku tinggal juga di kota ini, Tuscaloosa, itu benar-benar sepi karena sebagian besar penduduk dari kota ini itu adalah mahasiswa, baik yang lokal maupun yang internasional ya. Jadi situasinya kayak gini. Ini saya pakai topi dari Aceh ya, ada teman dari Aceh kasih. Terus pakai ini, kebetulan suhunya lagi enak, sekitar 15 derajat, kemudian cerah, matahari bersinar terang banget ya. Jadi enak untuk jalan-jalan. Pakai kaos sebenarnya enak juga, cuma anginnya masih cukup dingin kalau kena di kulit. Jadi ya pakai sweater atau hoodie kayak gini. Ya, ini saya jalan ke salah satu gedung. Di sini ada gedung Science and Engineering ya, ada beberapa sekolah dan fakultas. Oke. Kita langsung aja lihat seperti apa di dalamnya. Yap, ini kompleks kampus ya. Jadi kebanyakan bangunan di sini itu menggunakan struktur bata merah, tapi struktur dalamnya itu selain bata, dia ada struktur yang melapisi di antara dinding bagian dalam dengan bata merahnya, itu semacam insulasi, insulator ya, sehingga ketika musim dingin dalam ruangannya itu, keadaan suhu dalam ruangannya itu tidak terlalu dingin. Ini kita udah memasuki musim semi, jadi lumayan hangat ya. Kadang masih cukup dingin, kadang panas seperti itu. Jadi ada
semacam peralihan. Ya, di sini juga disediakan biasanya yang saya di kampus-kampus di Amerika. Selain di sini tuh memang disediakan kayak tempat-tempat duduk seperti ini. Ini biasanya digunakan oleh fasilitas akademika, baik dosen, mahasiswa untuk bersantai gitu, atau melakukan aktivitas lain seperti berjemur atau sambil bikin tugas. Ini ada salah satu bangunan yang juga ikonik di sini, namanya Shelby Hall. Ini kalau hari biasanya air mancurnya ini mencalat ya. Ini masih di bagian Science dan Engineering. Sebelah sana itu ada International Student. Cuma kita tidak akan ke sana, kita akan coba ke alun-alun dari kampus ini. Yap. Ya, di depan ini adalah semacam kantin ya. Jadi kita bisa makan menggunakan meal swipe gratis, makan sepuasnya sampai kenyang. Nah, di depan sini ada perpustakaan. Saya biasanya setelah makan di sini mengambil kopi, kemudian belajar di perpustakaan ini, atau sekedar membaca atau surfing di internet ya. Karena perpustakaan di sini dan semua bangunan ya yang ada di sini itu memiliki internet berkecepatan tinggi. Kayaknya di semua kampus di Amerika juga demikian. Ini salah satu favorit saya dan teman-temannya. Jadi ada beberapa tempat seperti ini di kampus. Namanya yang ini adalah Fresh Food ya. Ada juga di Lakeside. Kemudian ada juga yang ada di Student Center. Ada juga di beberapa asrama seperti itu. Cuma ini yang salah satu yang paling besar. Kemudian menu makanannya juga lebih banyak, dan tentu saja kita bisa mengambil makanan berkali-kali sekali kunjungan seperti itu. Jadi kita di sini mendapatkan meal swipe gratis untuk mahasiswa internasional. Kemudian ada dari program exchange dari Fulbright Indonesia, Aminef juga, mereka mendapatkan meal swipe unlimited ya. Tapi untuk punya saya dan teman-teman yang graduate student LPDP, kita tidak mendapatkan yang unlimited. Jadi kita mendapatkan 10 kali untuk tiket makan gratis. Jika sudah habis kita bisa mengajukan lagi, dan prosesnya tidak lama ya, jadi sekitar 1x24 jam itu kita sudah bisa mendapatkan kembali 10 tiket tambahan, begitu seterusnya. Ada juga bagian outdoornya. Kalau lagi cerah dan suhu udara lagi enak, sangat menyenangkan untuk makan di area terbuka seperti itu. Karena di dalam ruangan biasanya cukup ramai ya, teman-teman mahasiswa biasanya berkumpul dalam grup-grup, kemudian makan bareng seperti itu. Ya oke, saat ini kita sudah tiba di alun-alun utama.
dari kampus ini yang dikenal dengan nama The Quad. Jadi di The Quad ini ada alun-alun seperti ini atau lapangan besar ya, biasa digunakan untuk berbagai acara ataupun sekedar bersantai, bisa duduk bersantai, piknik di tempat ini. Lokasinya berada tepat di tengah kampus ya, dikelilingi oleh bangunan-bangunan kampus, fakultas-fakultas, sekolah-sekolah. Kemudian ada perpustakaan terbesar di depan situ yang ikonik, namanya Gorgas Library, dan Danny Chimes atau menara lonceng yang juga ikonik di kampus ini. Ya, di sini juga disediakan tempat-tempat duduk seperti ini yang biasa digunakan oleh orang-orang mahasiswa pun penduduk sini ya, jika ingin bersantai. Ya, di depan itu ada seperti yang di depan itu ada orang bersantai. Nah, ya, ini seperti ini, luas banget. Kemudian rumput itu kita bisa tiduran di sini dan tidak gatal-gatal ya. Oke, saya akan menceritakan tentang kampus ini. Untuk itu saya mau cari tempat duduk dulu. Kalau teman-teman yang merasa penasaran terkait dengan kampus-kampus di Amerika, khususnya kampus tempat saya studi. Oke, jadi teman-teman, kampus saya ini itu bukan kampus yang secara akademik favorit ya, kalau bisa dibilang, kalau mau jujur. Bahkan berada di luar 100 besar kampus terbaik di Amerika Serikat. Namun ada beberapa fakultas yang secara spesifik memang berada di ranking 1 sampai 100 seperti itu. Tapi untuk kampusnya secara general tidak ya. Tapi yang menarik dari kampus ini adalah prestasi di bidang olahraganya. Ya, seperti diketahui di Amerika itu biasanya kampus-kampusnya itu memiliki yang namanya liga mahasiswa dari seluruh cabang olahraga. Yang paling terkenal adalah American football. Nah, kampus saya ini adalah kampus dengan raihan juara American football di tingkat mahasiswa terbanyak seperti itu. Jadi paling banyak ada di kampus saya ini. Kemudian ada beberapa cabang olahraga lainnya seperti sepak bola, kalau di sini disebut soccer ya. Sepak bola khususnya wanita juga salah satu yang berprestasi. Renang, baseball, dan yang terakhir kemarin mendapatkan juara di liganya, di konferensi, yaitu basketball atau bola basket. Nah, jadi masing-masing kampus itu punya keunggulan tersendiri. Ada yang kampus di Amerika yang memang secara akademik, secara riset dan hal-hal terkait dengan itu memang berada di tingkat yang cukup besar. Ya, namun banyak juga teman-teman mahasiswa yang memang khususnya yang orang Amerika, mereka datang dan pengen untuk berkuliah di sini untuk alasan tersebut, alasan yang kedua tadi, atau alasan terkait dengan prestasi di bidang olahraganya. Oleh karena itu, ketika ada game-game besar ya pada fall nanti, itu kampus ini menjadi sangat ramai, apalagi pada saat pertandingan American football. Oke, teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya ceritakan tentang kampus ini. Selengkapnya mungkin nanti akan saya lanjutkan bersama teman saya ya,
kebetulan di sini tidak sengaja ketemu sama teman saya di depan perusahaan. Jadi ini kebetulan ketemu sama Claudia, dia lagi gabut juga. Kebetulan cuaca lagi bagus ya tadi. Saat ini lagi bagus. Terus dia lagi mengerjakan risetnya. Dia mungkin akhir tahun ini bakal lulus. Ujian maksudnya ujian. Kemudian tahun depan mungkin lulus ya. Amin. Tadi sudah dijelaskan bahwa kampus ini secara akademik bahkan tidak masuk 100 besar di salah satu kampus terbaik di Amerika. Cuma ada beberapa poin seperti prestasi di bidang olahraga sehingga banyak mahasiswa dari Amerika Serikat, orang lokalnya yang datang ke kampus ini, baik in-state atau dalam negara bagian sini maupun dari luar negara bagian Alabama. Nah, bagaimana pendapat kakak Claudia tentang itu? Tentang universitas kita lah secara umum. Universitasnya bagus. Terus olahraganya, tim-tim olahraganya bagus. Kemarin baru menang basketball. Iya, betul. Untuk Southern apa istilahnya? Conference. Ya, Southeast Conference. Sorry. Jadi, tapi secara akademik sebenarnya sama ya sebenarnya, cuma karena beberapa kampus itu punya gengsi aja seperti itu. Jadi begini, kalau bilang untuk akademik itu kan berdasarkan ada yang per jurusan juga, ada yang per college. Nah, untuk saya pribadi untuk komunikasi termasuk yang bagus di sini. Terus ada yang namanya perbandingan, banyak indikator untuk bilang kampus itu bagus atau tidak. Salah satu indikator yang paling sering disorot, yang kenapa jumlah kita itu rendah, peringkat kita itu rendah adalah perbandingan antara perbandingan antara dosen dengan mahasiswa. Jadi itu harusnya ada kayak dalam satu kelas itu harus hanya sedikit begitu. Tapi di sini kita studentsnya banyak. Iya, karena memang tinggi sekali ya permintaan untuk ke sini, khususnya untuk mahasiswa lokalnya. Yes, mahasiswa lokal banyak mereka mau kesini, tapi karena mahasiswa kita banyak, belum bisa difasilitasi oleh kampus dengan baik in terms of jumlah pengajar. Jadi kita saat ini sedang hire besar-besaran. Ya, kalau untuk situasi kampusnya sendiri bagaimana, nyaman atau gimana? Wah, nyaman. Enak. Di sini apalagi untuk orang Indonesia, kita yang belum terbiasa dengan dingin, itu sangat menyenangkan karena dingin juga nggak dingin banget lah. Kalau untuk karakter masyarakatnya gimana di Alabama? Baik banget. Jadi ada yang dibilang dengan Southern Hospitality. Itu salah satu yang sangat terlihat, apalagi di kota kecil ini. Di compare dengan negara bagian lain di Amerika Serikat gimana? Compare. Kalau dia sudah pernah ke banyak negara bagian kan dia bisa di compare. Mungkin compare dengan New York kali ya, soalnya itu kan New York kayak salah satu state pusat terbanyak. Dunia. Iya, state terbanyak dengan jumlah pokoknya state dengan jumlah international students terbanyak. New York tuh sangat mahal kotanya ya, mahal, terus individualistiknya tinggi sekali. Terus kayak kalau jalan kemana-mana itu akan sangat jarang kayak kita papasan terus kayak nyapa orang gitu. Di sini tuh sering. Ya, oke, tadi sudah didengarkan apa yang disampaikan oleh Claudia. Jadi banyak indikator yang harus kita pertimbangkan untuk memilih sebuah kampus, terutama bagi teman-teman yang pengen daftar kampus di luar negeri ya, khususnya di Amerika Serikat. Jadi bukan hanya ranking kampus itu sendiri, tapi juga ada faktor lainnya seperti lingkungannya, kemudian suasana kotanya, orang-orangnya seperti apa. Itu karena sangat mempengaruhi suasana belajar kita, semangat belajar kita di kampus itu sendiri. Nanti mungkin ada teman-teman lainnya juga yang, karena Claudia sudah sekitar 4 tahun di sini, jadi dia sudah punya banyak sekali pengalaman. Tentu saja dia juga sudah menyelesaikan S2-nya di sini dan sekarang melanjutkan ke S3 dan sebentar lagi akan selesai. Mungkin saya akan tanya ke beberapa teman yang baru saja datang ke sini. Ada beberapa orang yang
baru tiba di sini sekitar hampir sebulan, kurang dari 2 bulan lah, supaya bisa ada perspektif lain seperti itu. Mungkin karena Claudia udah lama di sini, jadi dia bicaranya seperti itu kan. Kalau menurut teman-teman seperti itu, nanti ada compare-nya dengan teman-teman lain tentu saja. Oke, jadi seperti itu dulu cerita singkat tentang kampus tercinta kita, University of Alabama di kota Tuscaloosa. Karena di Alabama itu, di UA itu ada 3 universitas dalam satu sistem kampus ya. Jadi ada di kota sini di Tuscaloosa, kemudian ada di Birmingham 1 jam dari sini, itu kota yang cukup besar. Kemudian ada di utaranya, ada di Huntsville, itu kota terbesar di state Alabama, seperti itu. Oke, teman-teman, nah, kita lagi masuk ke salah satu library-nya. Ini bukan karena horor ya, tapi emang lampunya lagi bermasalah. Jadi kita bisa pinjam ya. Coba dijelasin tentang perpustakaan ini, Mas Isan. Mas Isan, tolong dijelaskan tentang perpustakaan ini. Ini kita kayak nemuin harta karun gitu loh, yang tidak terhingga melalui ini. Bahkan buku-buku dari tahun 1900-an awal ada di sini. Tuh, lihat tuh. Mas Isan saking rajin belajarnya, rambutnya sampai melehoi kayak gitu. Ini ada teknologi yang mantap. Oke guys, jadi video kita hari ini jalan-jalan di kampus, review kampus, berakhir di cafe ya, rumah kopi. Tadi kita pesan ada beberapa, tapi sebenarnya tadi kita habis makan siang ke malam ya, ditraktir sama Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda. Ladang ganja. Hah? Ladang ganja. Yang punya ladang ganja 18 hektar. Merdeka ya. Merdeka. Dan ada Nona Claudia yang punya setengah Pulau Ambon. Oke, jadi ini kafe sama seperti kafe-kafe di Indonesia. Sedikit. Kopinya juga sama ya, mirip-mirip sama kopi di Indonesia. Tapi kayak cenderung lebih enak kopi di Indonesia dibandingkan di sini. Personally, menurut saya ya pribadi, nggak tahu teman-teman yang lain. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa.